새끼 뭐냐? 다구리 까면 쥐가 어쩔 거? Pada episode sebelumnya, sekolah Yusong itu kedatangan pengawas sekolah, sehingga semua guru dan kepala sekolah pun panik. Drum yang berisikan puntung rokok itu pun harus segera dipindahkan, agar pengawas sekolah menilai sekolah Yusong ini benar-benar baik di matanya. Saat itu, dia melihat Guru Lee yang sedang memindahkan drum itu. Dia langsung menghampiri Guru Lee. Dia merasa sepertinya dia pernah bertemu dengan Guru Lee sebelumnya. 선생님, 혹시 우리 어디서 본 적 있나요? 그럴 리가요. Tapi kepala sekolah Yusong itu bilang, mungkin salah lihat. Guru Lee ini merupakan guru pengganti yang baru saja bertugas di sini beberapa waktu lalu. Ketika hendak ingin melihat-lihat fasilitas yang lain, mereka semua dibuat terkejut. Ternyata kaca sekolah pecah dari lantai atas. Guru Lee langsung berlari menuju kelas tersebut untuk melihat ada apa di sana. Ternyata ada banyak murid yang menonton dari luar kelas. Dia langsung masuk ke dalam kelas itu untuk melihat kondisinya seperti apa. Melihat ada tas yang terbakar, Guru Lee langsung memadamkan api itu dengan apar yang ada di belakangnya. Enggak lama kemudian, pengawasnya masuk ke dalam kelas tersebut dan melihat kejadian itu. Dia langsung melihat ke arah Gamin dan memanggilnya ke ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Sehyun datang untuk menemuinya. Gamin gak mau dia disalahkan karena nyamperin Gamin, karena ketua kelompoknya ditangkap dan ditahan di ruangan. Makanya, dia nyamperin Gamin dan memberikan kacamatanya Gamin. Gamin merasa sangat senang, karena ada yang mau berteman dengan dirinya. Terlebih menjadi kelompok belajar dengan dia tuh guys. Nggak lama kemudian, datang para petinggi sekolah itu, dan Sehyun pun pergi dari sana. Saat Sehyun menuju kelas, dia terkejut nih guys. Semua teman kelasnya langsung memberi jalan padanya. Ternyata, anak buahnya Han Ui yang lewat. Kirain, karena Sehyun deket sama Gamin guys. Oh iya, kita kenalan 3 sekawan ini yuk. Dia si Pirang Sun Chiol. Yang ini, Lee De Chiol. Dan yang terakhir, si Park Min Chiol. Mereka bertiga merupakan pengawalnya si Hanui, karena teknik bela dirinya di atas murid-murid yang lain. Mereka rapat untuk memberikan sanksi sama Gamin, yang sudah membuat onar di sekolahnya itu. Apalagi, kebetulan ada dewan pengawasnya pula. Kepala sekolahnya bilang, mau ngadain komite kekerasan, dan segera ngeluarin si Gamin tuh guys. Gamin pun terkejut mendengar ucapan kepala sekolahnya. Soalnya, dia kan baru aja beberapa hari di sekolah itu. Baru juga dapat teman yang buat dia semakin semangat belajarnya. Sanksinya malah dikeluarin dari sekolah itu. Guru Lee juga sama terkejutnya. Soalnya sanksinya itu terlalu gimana gitu. Kepala sekolahnya dengan tegas untuk minta Guru Lee panggil orang tuanya. Saat mereka mau keluar, Guru Lee menentang keputusan ini. Dia bangkit berdiri dan menyalahkan sekolah ini. Kepala sekolahnya pun kaget. Ternyata Guru Lee bisa mengucapkan hal itu. Dia juga bilang bahwa Gamin yang bertindak seperti preman di sekolah ini. Jadi wajar hukumannya dikeluarkan. Guru Lee membela Gamin. Dia tidak punya pilihan, karena dia dibully dan diserah lebih dulu. Dia juga setuju kalau kekerasan tidak diperbolehkan di sekolah. Tapi dengan apa yang ia lihat selama di sekolah ini, dia nggak yakin kalau sekolah ini dapat menindak pelaku kekerasan. Si pengawasnya ini ternyata sadar bahwa ia memang pernah bertemu dan tahu tentang Guru Lee ini. Guru Lee ini merupakan pencetak skor tertinggi pada ujian sertifikasi guru. Mendengar ucapan itu, kepala sekolah ini pun terkejut dan kaget. Seolah-olah dia tidak percaya dengan perkataannya. Kemudian si pengawas ini membenarkan ceritanya itu, bahwa Guru Lee memang pencetak skor tertinggi. Tapi karena dia tidak mendaftar, maka sertifikasinya itu dibatalkan. Walau begitu, kepala sekolahnya ini merendahkan Guru Lee, yang merupakan guru pengganti pemula di sekolahnya itu. Pengawasnya pun ingin tahu rencananya Guru Lee untuk sekolah ini. Guru Lee ingin membuat kelompok belajar di sekolah ini. Dia juga bilang bahwa kelompok belajar ini adalah idenya si Gamin. Kepala sekolahnya ingin melarang hal ini karena akan mengganggu kestabilitas sekolah yang ia bentuk dengan keluarganya Han Ui. Pengawasnya malah setuju dengan idenya Guru Lee, karena menurut dia, siswa yang ingin belajar harus didukung dari pihak sekolah. Keesokannya, Sehyun yang berdiri di depan sekolah ternyata sedang nungguin Gamin. Mereka pun masuk ke dalam kelas secara bersamaan.
Guru Lee bilang ke Gamin dan Sehyung, kelompok belajar ini harus berisi anggota minimal 5 orang. Hal ini agar kelompok belajar ini diakui oleh pihak sekolah. Mereka diberi waktu maksimal 2 minggu sejak sekarang. Jika tidak terkumpul, maka kelompok sekolah ini akan dibubarkan. Dengan pedenya, Gamin bilang bahwa mereka bisa melakukannya dan mendapatkan anggota tersebut. Gamin langsung membuat pengumuman di papan mading kelompok belajar atau study group. Hal itu langsung dapat reaksi buruk dari siswa-siswa di sekolah itu. Gamin dan Sehyun menunggu kabar yang ingin bergabung dengan kelompok belajar itu. Gamin langsung mendapat telepon dari siswa lain. Dia pun terlihat sangat antusias dan segera meminta nama dan kelas siswa tersebut. Ternyata dia nelpon cuma minta nasihat sama Gamin, guys. Kirain mau join grup belajarnya, hehehe. Nggak lama kemudian, peringkat 3 di kelas 10 datang nyamperin si Gamin. Gamin kembali antusias dengan kehadiran siswa itu. Gamin langsung menyambutnya dengan lembut tuh, guys. 잠깐만. Ternyata dia bukan mau mendaftar di kelompoknya Gamin. Dia mau menantang si Gamin karena hasutan dari murid yang lain. Diceritakan bahwa si Gamin ini sangat kuat. Hyunwoo pun disikat sama Gamin dengan api yang muncul dari kakinya. Karena itu, dia makin semangat buat melihat kemampuannya si Gamin. Dia pun langsung menghajar si Gamin. Tapi, Gamin berhasil menghindar serangannya si nomor 3 tanpa disengaja tuh, guys. Si Gamin masih sibuk mencari formulir pendaftarannya buat si nomor 3 yang entah kemana. Dia masih berusaha untuk melontarkan pukulannya ke Gamin. Tapi nggak kena-kena nih, guys. Sampai akhirnya Gamin sadar kalau formulirnya diinjak dan sobek sama si nomor 3. Lalu Gamin ngambilin formulir yang baru yang disimpan di lokernya. Karena pikirnya mendapat peluang, nomor 3 langsung melontarkan tinju mautnya. Alhasil, tinju mautnya tepat sasaran. Tapi di lokernya si Gamin, guys. Dia pun merintih kesakitan tuh. Gamin masih sibuk mencari formulirnya di loker atas. Saat dia mau buka loker yang paling bawah, ternyata, boom! Pintu lokernya kena ke mukanya si nomor ketiga. Dia pun pingsan seketika, guys. Gamin yang masih belum sadar dan masih sibuk mencari formulir pendaftaran. Kalau sebenarnya, dia udah ngebuat si nomor 3 itu pingsan. Para pria yang biasa gibah pun melebih-lebihkan kejadian barusan tuh, guys. Bilangnya si Gamin menghajar si nomor 3 dengan brutal. Scene beralih ketika Gamin memiliki ide untuk menambah anggota kelompok belajarnya, yaitu dengan terjun ke tempat para siswa berkumpul. Dia bisa melihat dari mata para siswa yang ingin belajar. Wah, jadi Gamin kun lagi nih, guys. Gamin dan Sehyun pun langsung datang ke kantin sekolah. Dia langsung mencari target murid-murid yang sedang istirahat makan di sana. Tapi mereka semua nggak mau menatap si Gamin, karena tahu akan diminta gabung grup belajarnya. Kemudian, mata Gamin tertuju ke 3 orang tukang gibah itu. Dia langsung menghampiri ketiga tukang gibah itu. Gamin langsung menatap satu persatu mata mereka, terutama si pria dengan baju warna kuning itu. Gamin pun meminta Sehyun untuk pergi dari sana. Hal itu karena Gamin gak ketemu tatapan mata siswa yang rindu untuk belajar. Si tukang gibah ini pun tenang, karena nggak jadi masuk kelompok belajarnya Gamin. Mereka pun pasrah setelah melihat murid-murid yang ada di kantin. Mereka melihat Park Gian yang sedang membaca pengumuman kelompok belajar itu. Sehyun bilang kalau dia pernah sekelas dengannya, tapi dia pergi ke Amerika untuk belajar lebih baik. Gamin pun terkejut mendengarnya, dan dia langsung nyamperin Park Gian. Tanpa banyak basa-basi, Gamin langsung meminta Park Gian bergabung ke dalam kelompok belajarnya. Tapi Park Gian menolak tawarannya Gamin. Dia bilang, orang-orang yang berada di sekitarnya akan terluka jika ini terjadi. Park Gian pun pergi meninggalkan Gamin dan Sehyun. Keesokannya, Gamin dan Sehyun menyusun rencana yang lebih menarik agar ada yang mendaftar. Tapi Sehyun bilang, kenapa nggak ke bidang olahraga? Soalnya Gamin kan jago bela diri tuh, dibandingkan dengan akademiknya. Tapi Gamin lebih suka memilih belajar. Dia mau meningkatkan prestasi akademiknya agar bisa masuk ke universitas. Kemudian, Guru Lee datang dan dia mengetahui kekecewaannya Gamin yang belum mendapatkan anggota. Lalu, Guru Lee mengajak Sehyun dan Gamin untuk keluar bersama agar mereka lebih semangat lagi. Mereka bertiga pergi ke sebuah toko buku untuk menambah wawasannya Gamin. Ternyata buku-buku yang di sana
Sebagian sudah dimiliki si Gamin, guys. Wah, wah, wah. Hebat juga si Gamin ya. Setelah selesai memilih buku dan makan, mereka bertiga duduk di taman sembari makan es krim dan ngobrol-ngobrol santai. Guru Lee melontarkan pertanyaan sama si Gamin. Ngapain sampai beli pulpen sampai segepok gitu? Gamin pun menjelaskan alasannya kenapa dia sampai beli pulpen sebanyak itu. Ternyata, setiap pulpen itu punya arti dan makna yang sangat mendalam bagi dia tuh guys. Misalnya, pulpen ini punya sudut yang bagus, jadi cocok untuk pelajaran matematika. Kalau yang ini, supaya tidak berantakan saat guru kasih info. Buset dah, sampai segitunya ya guys. Kira-kira kalian begitu nggak kalau mau beli pulpen? Hehehe. Guru Lee tetap memberikan dukungan kepada mereka agar jangan menyerah mencari anggota kelompok belajarnya itu. Scene beralih ketika Guru Lee yang ketika itu pulang ke apartemennya. Dia bingung. Perasaan dia nggak pernah beli buku ini. Tapi kenapa ada di tas belanjanya dia ya? Ternyata tasnya ketuker sama tasnya Gamin guys. Waduh, waduh, waduh. Lagian tasnya sama dan nggak dikasih tanda pula. Saat Guru Lee mau masuk, ternyata pintu rumahnya udah kebuka dan sudah ada bekas congkelan tuh guys. Dia pun masuk pelan-pelan. Dan ternyata sudah ada Hyun-woo di dalam. Wah, wah, wah. Pertanda gak baik ini pasti. Bener aja kan, dia ngebawa gengnya ke rumah Guru Lee. Hyun-woo mendapat tekanan dari orang nomor 1 di sekolah, yakni Han Ui, bahwa dia harus membuat Guru Lee berhenti mengajar di sekolah itu. Saat Guru Lee mau menghubungi polisi, dia pun langsung dihajar sama Hyun-woo. Dia pun terjatuh dan sangat ketakutan sama Hyun-woo itu. 뭐야, 씨. Beruntung Park Gian datang membantu dan membawa kabur Guru Lee. Guru Lee ternyata mengenal pria ini. Dia yang waktu itu membantu mengangkat drum yang berisi puntung rokok di sekolah. Dia pun bingung, kok Park Gian bisa tahu kehadiran Hyun-woo dan menyelamatkan dirinya. Saat mau keluar lift, sudah banyak gengnya Hyun-woo yang menunggu Guru Lee di bawah. Untungnya Park Gian bisa bela diri juga guys. Mereka pun kabur ke arah basement. Tapi gerombolan itu tetap mengejar Guru Lee nih guys. Mereka pun terkepung di sana bersama gerombolannya Hyun-woo. Waduh, waduh, waduh. Beraninya kok keroyokan sih, Mamang Jago? Guru Lee mencoba menenangkan mereka semua. Tapi yang didapat malah... Boom. Guru Lee pun langsung jatuh dan pingsan. Mau nggak mau, Park Gian pun harus melawan mereka semua. Gamin berusaha menghubungi Guru Lee. Dia mau ngambil buku yang dibeli dan tertukar sama Guru Lee. Tapi, teleponnya nggak diangkat sama Guru Lee. Park Gian berusaha untuk melawan mereka. Satu persatu pun tumbang dengan tinju mautnya. Tapi, dia kena hantam di bagian perutnya guys, yang membuat Park Gian tumbang. Sebelumnya, dia pernah mengalami luka tusuk di bagian perutnya itu. Dia pun bangkit dan mencoba menghantam Hyun-woo, tapi perutnya pun kena hantam lagi tuh guys. Makin meronta kesakitan lagi si Park Gian. Guru Lee yang tersadar, berusaha untuk menghentikan mereka. Tapi Hyun-woo pun gak segan-segan menghajar Guru Lee. Saat tangannya mau nyentuh Guru Lee, tiba-tiba Gamin datang dan menarik tangannya si Hyun-woo tuh guys. Hyun-woo pikir cuma Gamin seorang, gak mungkin bisa ngalahin mereka yang gerombolan. Sekali lempar, Hyun-woo pun terpental nih guys. Satu persatu pun dibuat tumbang sama Gamin yang datang dengan tangan kosong. Hyun-woo dan para gengnya kali ini salah pilih lawan. Dia lupa. Waktu di episode 1, Hyun-woo dibuat pingsan dengan tendangan ala Shaolin Soccer-nya Gamin. Kalau sekarang, karena jumlahnya banyak, mungkin dia bakal menang lawan Gamin. Dengan sekejap, Gamin pun melumpuhkan mereka semua. Hyun-woo tiba-tiba ngambil pecahan botol dan berniat menikam si Gamin dari belakang. Beruntung, Park Gian langsung sigap dan mendorong Hyun-woo hingga aksinya itu gagal.
Park Gyan, yang punya dendam pribadi karena ibunya dulu meninggal akibat ditusuk, dia ingin membalaskan dendamnya itu ke Hyunwoo. Tapi Gamin menahan amarahnya Park Gyan. Walaupun Gamin gak tahu masalahnya Park Gyan, dengan amarah yang begitu menggebu itu, ternyata sudah melampaui batas. Hyunwoo dan para gengnya pun lari dan kabur nih guys. Guru Lee akhirnya mengembalikan bukunya si Gamin yang kebawa olehnya. Dia meminta Gamin untuk pulang, dan tidak perlu terlalu khawatir akan dirinya. Nggak lama kemudian, salah satu gengnya si Hyunwoo datang menemui Guru Lee. Dia datang untuk meminta maaf kepada Guru Lee dan memohon untuk tidak melaporkannya. Keesokannya, Gamin dan Sehyun yang berada di base campnya itu dibuat terkejut. Ternyata, ada salah satu murid di sana yang mengirim pesan untuk bergabung ke dalam kelompok belajarnya. Dan episode 2 ini pun berakhir nih guys. Gimana? Seru kan filmnya? Yang udah nonton full, coba komen-komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.